Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Kalau ya siap saja Bapak Ibu. Saya siap saja Bapak Ibu. Sehat badan, sehat pemikiran. Satu-satu sehat Bu adik raya Bu. Astagfirullah. Lama lagi raya Ibu untuk anak cucu. Astagfirullah. Baik Bapak, kemudian kita sampaikan salam salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah tilawah dan tadarus Al-Quran. Tilawah dan tadarus Al-Quran. Ada dua kata. Pertama tilawah Al-Quran, kemudian tadarus Al-Quran. Lain waktu tadarus itu Pak Ibu sudah bisa? Laha khatam atau lah merajus? Mas Baron? Anti alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ya, sekalian. Bila kata Mas sekalian, yang melakukan itu namanya tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran itu? Tadarus. Karena memang itu kita pahami, dan kita tuliskan nanti dari segi makna, ya. Jadi tadarus itu memang biasa istilah yang dipakai di mana saja pada bulan Ramadan. Setelah salat tarawih, tadarus Al-Quran namanya. Itu yang biasa kita lihat. Kalau di luar Ramadan itu tidak tadana istilah tadarus, mengaji biasa saja. Yang pertama itu apa? Interaksi kita dengan Al-Quran itu pada tahap yang biasa itu namanya membaca Al-Quran, yang bahasa Arabnya adalah qiraatul Quran. Itu pertama. Qiraah Al-Quran. Iko membaca Al-Quran. Membaca kok itulah kadang-kadang masih belum lancar. Pokoknya membaca aja, membaca Al-Quran itu sebenarnya sampai habis itu dia membaca saja. Tidak belum diperhatikan betul bagaimana tajwidnya, bagaimana hukum-hukum Al-Quran itu dibaca. Pokoknya asal dia membaca, itu namanya qiraatul Quran, itu tingkat yang paling bawah. Tapi kalau orang ini sudah baik baca Al-Qurannya, lah mengartinya tajwid, panjang pendek, itu kalau menurut ulama mendapat itu sudah naik ya kepada tataran namanya tingkat tilawatul Quran. Kalau yang tilawah Al-Quran berarti membaca Al-Quran disertai dengan kemampuan tajwid Al-Quran itu. Lah patua panjang pendeknya, alat tape, makhraj hurufnya, sifatul hurufnya, lah taunya fasahan, mad wal qasar, lima berarti lima mulai, wakafnya ba'ah, berarti itulah mulai naik. Itu namanya tilawah Al-Quran. Dan tilawah Al-Quran inilah
kalau zaman Rasul itu sistemnya namanya tilawah Al-Quran ini. Sahabat-sahabat membaca itu paling banyak 10 ayat. Tapi bagaimana? Dia setelah membaca Al-Quran itu dipelajari arti terjemahannya, dipahami maknanya, dan diamalkan. Kami kata Rasulullah sama para sahabat itu sekali membaca itu tilawah itu paling banyak sekitar 10 ayat, tetapi dihayati, dipahami tafsirnya, lalu diamalkan. Itu namanya tilawah Al-Quran dari sisi pemahaman makna arti. Wah, dasarnya dulu. Lalu tadarus itu apa? Yang tadarus itu kan asal katanya darasa ditambah dengan huruf tadar rasa ya tadar rasu, itu namanya saling mengajar belajar dengan Al-Quran. Jadi ada orang sama-sama yang paham Al-Quran, saling berbagi ilmu, bertadarus, berarti dia saling berbagi ilmu, bertukar sharing ilmu Al-Quran. Itu dari segi kata artinya Bapak Ibu. Dan kita pahami, nah yang kita lakukan ini sebenarnya kalau dari pemahaman segi bahasa Arabnya itu lebih dekat kepada qiraatul Quran. Yang tadi kalau bahasa Arab, nggak salah deh Bu, namanya tadi karena itulah biasa kita makanya. Kita membaca Al-Quran sesuai dengan kita Iqra. Sesuai dengan ayat pertama turun. Malam tadi mungkin juga kajian nusul Quran sudah disampaikan oleh Ustaz kita. Ini adalah ayat pertama turun itu Iqra. 5 ayat surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama turun di Gua Hira ketika Rasul pertama diangkat jadi Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi ayat yang pertama Pak, kita akan mengkaji sekarang apakah dia tilawah atau mungkin dia qiraat Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Itu adalah sebuah amalan yang sangat istimewa itu Bapak, yang sangat baik, yang perlu terus kita amalkan, membaca Al-Quran. Ini bagian interaksi kita dengan Al-Quran. Sebenarnya Bapak, kita harus membaca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan. Yang sama di mana kan? Kita harus terus membaca Al-Quran di luar Ramadan, termasuk nanti lah masuk Syawal, kita harus pertahankan baca Al-Quran 11 bulan ke depan. Nah, sekarang Ramadan ini kita terpancing karena memang pahalanya sangat tinggi, alhamdulillah. Ini sebuah langkah yang baik. Kami akan mengkaji beberapa dalil yang berkaitan dengan persoalan tilawah Al-Quran ini. Tadi ayat kami bacakan kepada Bapak adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat itu mengajarkan berapa adalah ada etika akhlak yang harus Pak jago ketika dibaca Al-Quran. Jadi orang Quran bebas, sedang mengaji, jalan ke kamari, mau tahu tas adanya, apalagi mungkin sambil baca Quran. Ada keterangan lain, ayat yang mengatakan kalau dibacakan Al-Quran, ini maksudnya boleh ada manfaatnya bagi apa? Boleh nanti kita mendapatkan hikmahnya. Ketika dibaca Al-Quran, yang pertama fastami'u lahu. Maka jangan elok-elok, simak baik-baik, perhatikan. Maka ada kalau mengaji tadarus itu harus semua kita fokus mendengarkan bacaan kawan, menyimak. Karena menyimaknya pada nanti kalau tahu ada kita yang lebih paham, mungkin ada gurunya. Ketika bacaan seseorang yang membaca itu salah tadinya, panjang pendeknya kurang pas,
bisa ditunjuk asal para Jawa di sini. Jangan sampai seorang mengaji, seorang mota, seorang merokok, seorang lain ini tidak dapat nanti keberkahan yang diharapkan dari hikmah baca Quran. Jadi semuanya dalam fastami'u lahu itu simak, istamia, dengarkan baik-baik. Yang kedua, wa ansitu, diam. Kalau itu diam, nggak boleh banyak bicara. Kalau mungkin guru menunjukkan itu berbeda. Ketika dibaca Al-Quran, simak, elok-elok, dan mulanya wa ansitu itu diam. Mana perhatikan baik-baik. Kalau kita dengarkan dia dengan telinga secara baik, mulut tidak berbicara, perhatian fokus menyimak yang dibaca, yang pertama kita semua mendapatkan pahala. Pahala yang membaca, pahala yang menyimak, sama pahala. Bagaimana pahala baca Al-Quran? Dikatakan oleh beberapa hadis, ketika kamu bacakan Al-Quran itu, ketahuilah satu huruf yang dibaca itu ada 10 kebaikannya. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Baca apa? Pahala Al-Quran berapa? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Itu baru alif lam mim. Apalagi berdapat satu malam ibu baca bersama 1 juz malam. Tapi ada akhlaknya. Simak elok-elok, diam, perhatikan lagi. Di samping Allah katakan dunianya la'allakum turhamun. Dengan dibaca Al-Quran, disimak baik-baik, diam kita, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah. Berarti Al-Quran ini dibaca memancing rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya Al-Quran. Kemudian dikaji bagaimana kemuliaan Al-Quran sebagai mukjizat istimewa Rasulullah. Ya, Al-Quran itu kan definisinya kalamullah al-munazzil ala Muhammad, yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Berhuruf pahala. Pahala berhuruf ini adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama juga Rasulullah beberapa, itu adalah sebagai pemancing, ya, artinya untuk memotivasi kita kalau betapa tingginya pahala membaca Al-Quran. Dihitung per huruf. Ini adalah motivasi bagi orang yang beramal hitung-hitungan, Ustaz. Karena Allah berbeda. Ada yang beramal kawat, mencoba hitung-hitungan, ada yang tidak peduli. Ada orang yang berapa? Apakah dikasih 10 oleh Allah satu huruf atau 100 atau lebih, itu tidak perlu deh. Pokoknya mengaji lillahi ta'ala. Samalah ibu dapat dengan kiasan di dalam ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi amal bersedekah. Sedekah di jalan Allah yang ibu bapak tahu berapa pahalanya, ibu? Barangkali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ini juga contoh ayat motivasi sedekah yang hitung-hitungan kepada orang-orang yang mungkin ragu berinfak sedekah.
100.000 nih. Ancak lebih kok diputar kok kagak leh itu bahasanya. Para lonton ini yang mendaftar beko haji 25 juta. Marah dapat bisa sekian tahun lo menunggu gak 10 tahun 25 juta. Kalau orang mentalnya pedagang kenapa? Dia tahu satu ini berapa untung akan dia dapatkan. Hitung-hitungan dalam infak sedekah. Inilah ayat menyampaikan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah sama dengan satu biji benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh 100 biji. Berarti 700 kali lipat. Ini ketahuan. Dan kebanyakan orang pandangan sampai situ ayat berapa? Padahal ini ada samanya lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melebihkan pahala dari 700 kok bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dia bagi orang yang coba hitung-hitungan, kok 700 dia termotivasi. Bagi orang tidak mau hitungan dia tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala berapa? Bisa saja membalas lebih dari 700 kali lipat. Karena Allah katakan Allah wasi'un alim, Allah maha luas rezekinya dan Allah maha mengetahui. Demikian dengan Al-Quran. Kita baca Quran, kalau berharap pahala diberi pahala oleh Allah. Ikut pahalanya 10 satu. Tapi ada orang yang lebih mungkin istimewa dari itu. Kenapa? Pokoknya mengaji gini. Dia yakin ridha Allah dan ini akan dibalas tentunya lebih dari 10 itu bisa Allah mau gunakan kalau dia mau. Kalau yang hitungan tadi 30. Tapi kalau orang yang ikhlas betul-betul ikhlas, dia tidak peduli apa berapa di mana Allah, bisa jadi ini di mana Allah lebih dari 30 itu. Nah, karena itulah beberapa yang dimuliakan Allah di bulan yang mulia ini, mari kita tingkatkan interaksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, apakah namanya tilawah atau tadarus, itu banyak hikmahnya. Nah, sekarang kita lihat beberapa keutamaan orang yang tilawah dan tadarus Al-Quran. Yang pertama, ketika seseorang tilawah Al-Quran ibu bapak, maka rahmat Allah akan meliputinya di atas kepala itu. Rahmat itu meliputi, mengiringi dia sampai selesai mengaji. Dijamin rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia nanti selesai. Mulai dia mengaji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ya sampai nanti shadaqallahul azim. Selama Al-Quran dia baca itu, ketahuilah Allah meliputi rahmatnya kepada orang yang membaca Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia tilawah Al-Quran, apalagi tadi dia mencari membaca artinya, dia coba pahami tafsirnya, itu malaikat hadir di sekitar orang-orang yang membaca Al-Quran. Dihadirkan, berarti menandakan kemuliaan. Senang malaikat mendapat yang nak tahu pada jumlahnya. Nah, bisa dimiliki ratusan. Kalau mengaji risiko di masjid kok 10 orang terus Al-Quran, itu Allah katakan dalam hadis Rasulullah juga dikatakan itu malaikat hadir di sekitar orang-orang yang tilawah Al-Quran, para malaikat. Kemudian ketika Al-Quran kita baca tilawah, ibu dan bapak, ketahuilah Al-Quran itu bisa menyenangkan hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, dia bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada masalah, balik berapa, sedih, resah, masalah mungkin gak balik, cobalah lebih khusus membaca Al-Quran. Insya Allah Allah berikan ketenangan hati awak. Allah nanti bukakan jalan keluar dari persoalan-persoalan. Sudah mengaji nanti apalagi berdoa dengan berderai air mata, betul-betul khusyuk pada Allah. Karena di antara doa yang makbul
benar doa setelah membaca Al-Quran. Sudah mengaji itu berapa? Jangan lupa berdoa. Sampaikanlah mengadulah kepada Allah. Sampaikan persoalan hidup kita, insya Allah hati kita akan tenang. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari persoalan yang sedang kita hadapi. Sebab waktu berapa? Pasti sebenarnya punya banyak masalah ya. Beda-beda masalah. Pakai tua beda lah masalahnya, walaupun nampak sehingga gagah punya apa sih masalahnya. Yang tak masalah kita diserunggu bahasa ya. Selagi di dunia ini akan ada masalah. Mungkin masalah atau di kantor, mungkin masalah sama istri, masalah sama anak-anak, masalah sama tetangga, masalah sama saudara, persoalan harta dan sebagainya. Nah, ada yang ada masalah. Entah kok di situ coba mau tanya dulu. Sampai kini siapa yang punya bapak yang berani angkat tangan yang tidak ada masalah sampai kini? Aman saja cukup. Tidak ada persoalan. Masalah pitih aman, masalah jauh suami aman, masalah anak aman, masalah cucu aman, masalah harta aman, masalah semuanya aman. Tidak ada masalah. Kayak di surga lah satu. Berarti kita semua sama-sama punya banyak masalah ya. Tapi kadang awak nak mau sampai ada orang yang masalahnya disampaikan. Ada yang curhat di media massa. Alangkah pedihnya hati. Buat di Facebook. Menyesal saya mengenal berteman akrab dengan dia. Itu masalah. Hari karayo ditindak dong. Macam-macam. Mengadu dia di Facebook, mengadu dia di WhatsApp. Padahal itu bukan jalan tepat. Mengadulah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengadu membongkar masalah aib kita yang bernama di media sosial, apakah selesai masalah awak? Pakai cewekku hari karayo bitin ada lagi kan tiba bitin. Ada datang tiba-tiba, mungkin kita dianggap orang, mungkin senang orang merasa lagi. Bersyukur orang. Karena kita tidak tahu kenapa di samping ada orang yang senang pada kita, sebenarnya akan ada orang yang tidak suka sama kita. Maka sebenarnya pendapat saya kenapa? Kalau kami ngadu yang betul-betul mengadu menyelesaikan masalah, mengadulah pada Zat yang Maha. Pada Allah. Mengadu kamu manusia kau kadang-kadang kecewa. Wah sampai curhat banyak-banyak sampai saja baca itu ke orang, boleh dibantu orang? Tidak. Rupanya orang tempat kita mengadu ini dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Awak kan dibantu juga. Tapi tidak nampak. Pandai dia menghandokkan, pandai baginya air pada masalah. Nah, mengadulah pada Allah. Bagaimana caranya? Mengadulah melalui membaca Al-Quran tadi. Nah, insya Allah nanti akan ditanamkan di ketenangan hati akan diberikan oleh Allah. Kalau hati orang yang tanam akan mudah kita menyelesaikannya. Ketika awak baca Quran, Allah sanjung awak kepada seluruh makhluk lain. Kita lawan makhluk lain itu simpulan sana baca Quran dibanggakan lisannya kita. Apalagi diberikan kita pahala yang banyak. Apalagi nanti di akhirat orang yang baca Quran diberikan syafaat. Al-Quran nanti membantunya, menolongnya nanti di akhirat menuju surganya Allah. Kemudian di surga nanti orang yang baca Quran memperoleh kedudukan yang tinggi, kemudian diberikan cahaya dan petunjuk, dan juga satu lagi terakhir apa adalah orang yang sering baca Quran tilawah Al-Quran itu Allah menganggapnya sebagai keluarganya Allah. Nah, ini hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya oleh Allah. Jadi orang yang baca Quran adalah dianggap bagaikan keluarga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak beberapa keistimewaan kemuliaan. Maka mari terus kita selalu tadarus Al-Quran dan terus baca Al-Quran. Yang terpenting adalah mari kita amalkan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita hidup di dunia sampai nanti di akhir kelak. Demikian mungkin yang akan kami sampaikan kepada Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari terus kita lanjutkan ibadah yang mudah-mudahan kita
sampai nanti akhir Ramadan. Dan terakhir kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat takwa kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf kami akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.